Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya berada di perlintasan jalur lori yang berada di sekitar daerah Sidomekar. Ini jalur kereta tebu pabrik gula Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan ini ada pos petugas perlintasan yang sangat sederhana. Dan memang palang pintu ini dilepas teman-teman, karena sekarang ini adalah musim non-giling, jadi tidak ada kereta tebu yang lewat. Nah, di depan sini juga ada dua jembatan. Jembatan yang di depan saya ini agak panjang, dan di depan itu jembatan yang lebih pendek. Nah, terlihat teman-teman, jalur di depan sana ini tertutup rumput. Wajar ya, karena ini musim non-giling, jadi kereta tebu masih libur. Nanti di musim giling depan tahun 2025 akan kembali dilewati lagi, kira-kira mulai bulan Juni. Oke, di video kali ini saya akan menelusuri jalur ini mengarah ke utara, dan di depan sana ada dua percabangan yang sudah nonaktif teman-teman. Oke, kita ke arah utara sana. Oke, sekarang saya sudah berada di percabangan yang saya maksud. Ada dua percabangan teman-teman. Di depan saya ini adalah percabangan yang pertama, percabangan yang ke arah kanan, dan di depan sana ada percabangan yang ke arah kiri. Jadi jalur yang masih aktif sampai sekarang, sampai musim giling tahun 2024 kemarin, adalah jalur yang lurus ke utara teman-teman. Dan terlihat masih tertutup rumput ya, karena sesuai apa yang saya sampaikan tadi, pengambilan video ini saat musim non-giling, jadi tidak ada aktivitas kereta tebu. Nah, ini jalur yang berbelok ke arah kanan. Ini nonaktif teman-teman. Dan jalur ini hanya mentok sampai di depan sana. Memang mentok di sana. Dan relnya sepertinya masih utuh teman-teman. Oke, kita ke depan untuk melihat bekas percabangan selanjutnya yang mengarah ke kiri, ke arah barat. Nah, di percabangan kedua ini juga masih utuh relnya teman-teman. Berbelok arah kiri ke arah barat. Sebentar lagi kita akan menelusuri jalur percabangan ke arah kiri, ke arah barat ini. Kita ke depan sebentar, ke arah utara. Nah, itu jalur percabangan yang ke arah kanan. Ya benar, relnya relatif utuh teman-teman. Oke, kita kembali ke posisi semula. Dan di depan sini ada jalur langsiran teman-teman, jalur ganda dari single track menjadi double track. Namun double tracknya tidak jauh teman-teman, hanya sampai di depan sana. Nah, ini percabangannya. Mungkin dibangunnya jalur ganda ini karena di sini dahulunya adalah jalur sibuk teman-teman ya. Karena ada dua percabangan juga, yaitu yang ke arah kiri dan yang ke arah kanan. Jadi agar tidak mengganggu sirkulasi, mungkin kalau ada beberapa kereta melewati jalur yang sama, salah satunya bisa menepi ke salah satu jalur ganda ini agar kereta yang lainnya bisa lewat. Mungkin seperti itu.
ini kelihatan ya, jalur sebelah kanan. Jalur yang lurus ini masih aktif menuju ke ladang tebu Rawotapen. Nah, ini jalur yang sebelah kanan. Ya, masih ada relnya teman-teman. Ini batang rel sebelah kanan, ini yang batang rel sebelah kiri. Namun jalur ganda ini tidak jauh, berakhir di depan sana teman-teman. Di sana juga ada wesel pertemuan jalur dari double track menjadi single track lagi. Oke, kita lihat ke wesel pertemuan jalurnya. Nah, di depan itu juga ada pohon yang miring ke jalur rel. Untungnya ini bukan saat musim giling ya, jadi kereta belum melewat jalur ini. Kalau musim giling pasti akan ditebang pohon itu. Nah, terlihat jelas di sini untuk jalur sebelah kanan. Nah, ini pohon yang tumbang ke arah jalur rel. Oke, di sini jalur sebelah kanan terlihat jelas teman-teman, karena tidak ada rumput yang menutupi. Dan di sini bantalan relnya banyak yang lepas teman-teman. Jadi relnya terlihat menggantung. Nah, ini posisi pohon yang ambruk melintang ke jalur rel. Nah, ini salah satu bantalan rel yang tersisa. Nah, ini pakunya. Paku sebelah kiri dan ini paku sebelah kanan. Berarti harusnya batang rel ini ada di tengah sini, di antara paku. Dan ini posisi sambungan relnya teman-teman. Jadi relnya terlihat seperti menggantung karena bantalan relnya sudah hilang. Ya, goyang-goyang teman-teman ya, karena tidak ada tumpuannya. Dan di sini bantalan relnya sudah bervariasi teman-teman. Ada yang sudah memakai balok beton dan ada yang masih menggunakan bantalan kayu. Nah, ini contoh yang sudah menggunakan bantalan beton. Pengaitnya semacam ini. Sedangkan ini yang masih menggunakan bantalan kayu, memakai paku semacam ini. Oke, kita coba terus ke depan sana teman-teman. Oke, kita hampir sampai ke wesel pertemuan jalur dari double track ke single track. Jalur sebelah kanan sekarang sudah tak terlihat teman-teman. Saking lamanya nonaktif, sekarang sudah ditumbuhi pohon pisang yang banyak dan sudah besar. Inilah lokasi rel yang sudah ditumbuhi pohon pisang teman-teman. Ini jalur double track sebelah kanan. Yang masih aktif jalur double track sebelah kiri yang lurus ke utara atau ke selatan. Ya, di tengah jalur rel maupun di tepi jalur rel sudah ditumbuhi pohon pisang yang sudah besar ini teman-teman.
Untuk bantalan rel sebagian masih ada dan sebagian lagi sudah hilang. Seperti yang di posisi ini sudah hilang. Jadi terlihat relnya menggantung. Ya, ditumbuhi pohon pisang yang sudah berukuran besar-besar itu, teman-teman. Di sini juga. Oke, kita lanjut mengarah ke utara, teman-teman, untuk melihat wesel pertemuan dari jalur double track menjadi single track. Nah, ini teman-teman, ada yang putus di sini untuk jalur sebelah kanan. Ya, dan bertemu di sini. Nah, ini pertemuan jalurnya. Nah, di sini harusnya ada lidah wesel. Karena jalur yang sebelah kanan sudah lama nonaktif, maka lidah wesel ini dilepas. Oke, jalur yang lurus ke utara ini masih aktif menuju ke ladang tebu Rowotapen. Oke teman-teman, saya sudahi video ini. Untuk penelusuran jalur nonaktif akan saya sambung di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.